Kehadiran Pak Jokowi di acara pemakaman Paus di Vatikan terus terang bagi saya pribadi itu janggal dan aneh sekali. Sama anehnya seperti Hercules yang kemudian diajak selfie oleh beberapa orang prajurit TNI. Aneh sekali. Janggal dan penuh pertanyaan, ngapain sih? Ada yang bilang, wah ini dalam rangka menghindari sidang isu soal ijazah palsu gitu ya, supaya Pak Jokowi nggak perlu hadir, jadi kabur aja dulu. Jadi ya segera tiba-tiba menjadi utusan supaya tidak hadir di acara sidang ijazah palsu ya, karena kalau hadir mungkin akan tambah riuh, tambah menjadi pemberitaan, jadi mending kabur aja deh. Ya kalau ini yang menjadi alasan, dan saya mencurigai itu bukan alasan yang sebenarnya, tapi kalau ini yang menjadi alasan ya berarti Pak Jokowi ke sana bukan karena utusan, ya karena pura-pura diutus aja. Ya bagi saya janggal karena kehadiran Jokowi itu sebagai apa gitu. Ya karena kalau dibandingkan dengan orang yang lain, delegasi yang lain yang diutus oleh pemerintah, seperti misalkan Thomas Djiwandono misalkan sebagai wakil menteri, sebagai pejabat aktif, itu ya sangat relevan karena dia sebagai pejabat, sebagai wakil menteri, dan kemudian juga beragama Katolik gitu. Jadi secara agama ya sesuai, representasi pejabat negara yang sekarang sedang memimpin di Indonesia juga oke. Jadi alasannya ada gitu ya. Atau Ignatius Jonan misalkan, ini sudah tidak menjadi menteri, sudah tidak menjadi pejabat, tapi dia dulu adalah ketua panitia penyambutan Paus ketika datang ke Jakarta, dan dia secara agama adalah agamanya Katolik gitu. Jadi ya sekalipun bukan pejabat negara, tapi minimal agamanya Katolik gitu. Jadi masih ada alasannya gitu, masih relevan. Dan terakhir Natalius Pigai. Ya meskipun kita kadang suka mengkritik, menertawakan keanehan-keanehan dan komentar Pigai yang ya lucu gitu. Tapi terlepas dari semua kontroversi yang pernah dia lakukan, suka tidak suka harus diakui satu-satunya menteri di kabinet Merah Putih yang beragama Katolik hanya Pigai gitu. Jadi ketika presiden berhalangan hadir, terus kemudian perlu utusan, ya udah menterinya aja yang diutus gitu. Yang paling relevan, paling sesuai Pigai gitu. Karena ya dia Katolik sendiri, dan kemudian wakil menteri juga sudah ada Thomas Djiwandono. Kalau seandainya ada menteri lain, misalkan menteri agama dari beragama Katolik, ya mungkin menteri agama yang kita utus gitu. Tapi ya karena adanya Pigai, ya udah Pigai gitu kan. Nah, kalau Pak Jokowi ini dari sisi mana gitu? Sebagai pejabat yang aktif, udah nggak aktif, udah mantan gitu ya, nggak punya posisi jabatan, ya nggak punya tempat hari ini gitu ya. Secara agama, ya beda agamanya gitu, karena Paus ini kan pemimpin gereja Katolik dunia. Jadi ini memang sebenarnya secara pemakaman, secara acara, meskipun itu juga terlihat lebih umum, tapi ya tetap aja nuansanya nuansa Katolik gitu. Karena ya jangankan yang beda agama gitu ya, yang sesama Kristen saja, yang misalkan non-Katolik, ya kelihatan tidak pas kalau kemudian ada di situ dan kemudian ikut terlibat di situ atau menjadi utusan dari satu negara gitu. Karena ya cara untuk menghormati sebuah acara, utusan itu kan harus sesuai gitu. Misalkan nih gitu ya, utusan lomba tenis meja gitu ya, antar kampung atau antar provinsi gitu. Yang diutus ya atlet tenis meja gitu. Tapi kalau yang diutus atlet voli, ya meskipun sama-sama cemes gitu, nggak sesuai gitu. Ya nggak pas aja gitu ya. Jadi Pak Jokowi ya kayak gitu kira-kira. Ada acara lomba tenis meja gitu ya, Pak Jokowi hadir sebagai tukang kayu gitu. Jadi ya nggak pas gitu ya. Meskipun ya kalau soal boleh tidaknya boleh aja gitu ya, karena ini acara yang ya umum, tidak terkhusus kepada Katolik sendiri gitu. Tapi ya kembali lagi, ini menjadi tidak sesuai, tidak relevan, karena kita tidak tahu alasan Pak Jokowi hadir di situ sebagai apa gitu. Dari sisi mananya gitu. Pejabat ya bukan, dari sisi agama ya nggak ngerti. Kalau alasannya, karena dulu Pak Jokowi adalah presiden yang menerima Paus ketika berkunjung datang ke Jakarta misalkan, ya tapi kan udah nggak presiden gitu ya.
Yang menerima paus juga bukan cuma Pak Jokowi, dari negara-negara lain juga sama. Apa Pak Jokowi masih merasa presiden gitu, sehingga merasa wah perlu hadir nih kan? Ya, terlepas benar atau tidaknya Pak Jokowi ini diutus oleh Presiden Prabowo atau pemerintah, terlepas dari apapun motif yang melatar belakanginya, ada orang yang bilang karena ini menghindari soal sidang ijazah palsu supaya tidak perlu hadir, ada juga orang yang beranggapan ya supaya Pak Jokowi kelihatan keren dan sebagainya. Ya, bagi saya itu menambah kecurigaan-kecurigaan dan pertanyaan yang sangat banyak sekali ingin saya tanyakan gitu. Karena kalau kita ngelihat soal ijazah palsu misalkan yang sidangnya sudah digelar, itu kan tim Jokowi, tim kuasa hukumnya itu meminta agar bisa diadakan mediasi gitu. Jadi ya itu saya juga gak ngerti kenapa mediasi. Udah dilaporin apa memang begitu prosesnya gitu. Tapi kan kalau dari pernyataan-pernyataannya kan kayak wah, kayak mengancam, wah siap kan. Ya nggak perlu lah, langsung aja gitu ya. Jadi apa yang terjadi kepada Pak Jokowi kemarin untuk menghadiri pemakaman Paus di Vatikan itu, bagi saya dari sudut pandang soal relevan tidaknya, dari sisi waktu yang harus diluangkan, dari sisi bagaimana Pak Jokowi harus bersikap dan memposisikan diri berada di situ, itu pasti sangat membingungkan dan itu nampak seperti jebakan yang sangat-sangat merugikan. Saya nggak tahu Pak Jokowi ini nyadar atau enggak gitu ya. Ya mungkin Pak Jokowi ngerasa bangga gitu. Wah, saya diutus nih, wah bisa merepresentasikan negara, mewakili negara, hebat gitu ya. Masih bisa mewakili Indonesia, kayak masih presiden ya kan. Tapi udah enggak gitu. Relevansinya nggak ada hubungannya. Bukan pejabat aktif, agama juga nggak sama gitu ya. Ya kalau hanya beda agama misalkan, tapi dia pejabat, itu masih oke lah gitu. Ini dua-duanya nggak ada yang masuk gitu. Bandingkan dengan Jonan, Thomas Juwandono, Natalius Pigai, semuanya agamanya Katolik, dua pejabat aktif, yang satu bukan. Ini Pak Jokowi nih, udah bukan pejabat aktif, agamanya juga bukan Katolik, ngapain? Ini kayak sengaja ini, sengaja dipermalukan kayaknya. Udahlah, biar kamu ada contoh gitu ya, yang paling tidak relevan. Jadi mungkin dari sekian banyak undangan atau tamu yang hadir di Vatikan, ya Pak Jokowi yang paling tidak relevan. Pejabat agama ya bukan, pejabat negara ya bukan, agamanya yang nggak ngerti ya bukan Katolik gitu ya, hadir di situ tapi. Jadi ya kalau dua-duanya tidak relevan, itulah yang kemudian menimbulkan pertanyaan, sebenarnya ada urusan apa gitu. Saya terus terang kok meragukan kalau Presiden Prabowo itu menunjuk Pak Jokowi untuk hadir di situ, karena kalau pertimbangannya secara rasional atau logis gitu ya, dari 3 utusan yang lain, Natalius Pigai, Ignatius Jonan, kemudian Thomas Juwandono, semuanya Katolik. Ini kok Pak Jokowi. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Ya, kita kehilangan sosok yang sangat luar biasa, ya, yang sangat luar biasa sekali menurut saya, yaitu Paus Fransiskus, ya, bahwa beliau telah meninggalkan kita semua, ya, telah meninggalkan dunia dan telah meninggal dunia juga, ya, pada hari yang lalu. Dan tentu banyak ya para pejabat-pejabat, petinggi-petinggi di berbagai negara yang menghadiri pemakaman beliau. Dan tadi juga dibahas masalah bukan masalah sebetulnya, tetapi terkait Pak Jokowi, ada Natalius Pigai ya yang menghadiri pemakaman Paus Fransiskus. Ya tadi saya lihat dengan judulnya terlihat aneh gitu ya. Tapi memang kalau kita melihat Pak Jokowi kan sudah selesai jabatannya sebagai presiden, tapi ya masih hadir juga di pemakaman Paus Fransiskus ya. Nah, saya melihat di sini juga ada penyampaian dari teman kita. Untuk saat ini Jokowi disuruh apa saja, bahkan nguras sepiteng pun, sisiteng pun ya, sanggup asal tidak disuruh nunjukin ijazah UGM-nya. Cara cerdas Pak Prabowo untuk memperlihatkan kepada dunia inilah dia nominasi OCCRP. Masih relevan lah, ini kan memang negara yang lucu. Dulu lu bela-bela. Pak Jokowi itu
super bisa ya mendoakan yang lainnya. Agama pun bisa, mungkin orang lain tidak pandai, dia sungguh bisa, serba bisa gitu ya. Si Jokowi jangan-jangan gak akan balik ke RI, dia mau kabur soalnya ijazahnya makin jelas kalau palsu, mewakili anaknya yang lolak olok. Parahnya Mukidi juga tidak tahu diri, momen internasional mau dijadikan sebagai kesempatan pansos. Merasa orang penting dalam dalam negara Indo, hitung-hitung menelan biarpun udah lengser. Seharusnya yang diutus wakil presidennya, kira-kira dia kenal nggak wakil presiden kita? Nggak tahu juga ya. Tapi di situ ada peran Natalius Natalius Piga ya, sama Pak Joko juga, perwakilan dari Indonesia kayaknya ya. Kalau mau kerja kabinet bisa dikendalikan, buang menteri-menteri geng Solo, setuju dorong MPR proses pemakzulan situ Fafa, ganti para staf ya, staf 3 angkatan, panglima plus utamanya Kapolri atau punya nyali. Di sini tes mental Menteri Jenderal Kopassus beneran apa deh, mantan Jenderal Kopassus beneran apa, odong-odong. Tapi sebetulnya nggak gampang-gampang banget teman-teman, yang memakjukan pecat sana pecat sini. Tapi kalau menteri sih nggak apa-apa sih, bisa-bisa saja gitu ya. Tapi seorang wapres loh mau dimakjukan ini segampang balik ke tepuk tangan gitu ya, nggak juga teman-teman. Harus sesuai prosedur juga gitu ya. Harus apa dulu nih, atas dasar apa gitu ya, kan itu yang menjadi tanda tanya kita juga. Dan siapa nanti yang menggantikan misalnya, ya memang meskipun sering sekali kita lihat bahwa memakjulkan Gibran nggak layak jadi cawapres dan lain-lain, pelangap lomo, Fafa, asam sulfa dan lain-lain, kan banyak tuh cibiran-cibiran pedas tuh gitu ya. Apalagi pada saat Gibran pernah menyinggung masalah bonus demografi ya di 2045 gitu ya. Banyak juga cibiran-cibiran tuh dan macam-macam gitu ya. Saya juga agak-agak gimana gitu ya, kok Gibran ini terus dipersoalkan gitu ya. Dia nggak tahu juga nih. Belum lagi jasa palsu Pak Jokowi. Macam-macam ya sama keluarga Pak Jokowi ya. Ini ada apa sebetulnya? Oke lah, kemudian Bang, ya memang dari dulu Jokowi orang aneh, nyeleneh, tukang bohong dari awal sampai mau sekarang pun tetap bohong. Apalagi kalau dikirim ke LN, bahasa Inggrisnya paling jago. Seperti kata saksi sidang ijazah palsu, yang ibu-ibu entah ke Kepsek atau Walasnya paling jago pintar bahasa Inggris, yang sampai-sampai kepala negara-negara lain manggut-manggut, geleng-geleng kepala. Manusia dari mana ini? Indonesia kah? Oh, sungguh memalukan. Indonesia sekarang menjadi negara terlucu di dunia. Jokowi disuruh apa aja sekarang mau, yang penting jangan disuruh ngeliatin ijazahnya. Ijazahnya katanya mau dibawakan ke ranah hukum ya teman-teman ya. Cocok juga diutuskan Mulyono ke Vatikan karena agama pun nggak jelas. Kalau jelas agama pasti tidak berbuat kesalahan besar. Bagi saya cocok diutuskan Mulyono walaupun tidak ada kapasitas apa-apa. Posisi Pak Jokowi menurut saya sebagai pendamping atau kalau dalam drama disebut figuran. Buat Jokowi diutus Prabowo ke Vatikan dalam pemakaman Paus sangatlah membanggakan. Pertama, masih dianggap disanjung Prabowo. Kedua, apa alasan untuk tidak menghadiri sidang pengadilan dugaan ijazah palsu Jokowi? Gak tahu juga ya. Di sini lagi ada kasus ijazah palsu, malah pergi ke sana gitu ya. Kenapa nggak wakilnya aja yang di sana, disuruh ke sana gitu ya? Orang kalau nggak berjiwa besar ya seperti itu, dia masih ingin menjaga anaknya dari serangan-serangan yang nggak pro dia. Makanya dia sebisa mungkin harus selalu hadir dimanapun. Tipu daya setan itu nyata, bisa jadi Jokodok dikirim ke Vatikan untuk tidak kembali. Hingga dia selamat dari tiang gantungan atas tipu-tipu dan kejahatannya selama menjadi presiden. Gak aneh sih, level kepala negara, Pak Jokowi itu mangan kepala negara. Mangan presiden, apaan sih? Kim kau jadi gini. Lucunya tak jelas, Vatikan dan Italia bukan macam Indonesia yang selalu bernarasi tanpa data. Di Italia banyak menghormati orang. Anda tidak perlu membuli para utusan Bapak Presiden Prabowo ke pemakaman Bapak Suci Paus Fransiskus karena itu merupakan persaudaraan plus persatuan antar agama.
Jadi bagi umat Katolik tidak perlu membahas tentang kehadiran para utusan tetap. Ingat, Anda membuli pasti Anda menerima balasan bully. Terima kasih para utusan Bapak Presiden Prabowo mau mempersatukan plus juga persaudaraan antar agama. Mungkin itu saja teman-teman, ada pendapat lain boleh silakan sampaikan di video ini. Itu saja sekali lagi. Terima kasih, saya ucapkan salam NKRI harga mati.